Nggak bisa firman kita dijadiin orang. Ya. Terus pada waktu Yesus di atas kayu salib, itu Bapak juga mati. Apanya? Bapaknya. Bapak merasakan. Mati juga Bapak. Bapak kalau mati, yang mati itu kan cuma daging, badan nggak bisa, roh nggak bisa mati, firman nggak bisa mati, Bapak pun nggak bisa mati. Jadi tubuhnya Yesus itu ilahi nggak? Tubuhnya Yesus ilahi nggak? Ya karena Tuhan sudah memakai badannya, ya gimana ya? Badan itu sulit. Enggak gini loh, rumahnya Luga bukan, ya itu rumahnya doang gitu loh. Ilahi nggak tubuhnya Yesus? Yang ilahi itu adalah, yang Tuhan itu, yang pencipta itu adalah firman dan roh itu. Iya. Pertanyaan saya, tubuhnya Yesus ilahi nggak? Tubuhnya Yesus Divine nggak? Gitu. Tubuhnya Yesus. Seorang pendeta Kristen bernama Luga Tambunan yang mengaku sebagai nabi Kristen. Saat berdialog dengan apologet Islam Dondi Tan, dia ditanya Yesus yang mati di atas kayu salib, apakah tubuhnya juga mati? Si nabi tak tahu jawabannya, kemudian pertanyaan dialihkan oleh si nabi dari Yesus menjadi Bapa. Si nabi menjawab Bapa nggak bisa mati, yang ditanya Yesus tapi jawabannya Bapa. Ketika ditanya dan didesak terus, apakah Yesus mempunyai tubuh ilahi? Si Nabi Luga Tambunan ini nampak kebingungan dan tidak mampu menjawab, sehingga Nabi Luga Tambunan kelihatan seperti orang bodoh karena kehabisan jawaban. Aneh. Mengaku Nabi tapi dia tak paham agamanya sendiri. Nabi Luga Tambunan tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Mengapa Nabi Luga tak dapat menjawab? Karena dia tidak paham agamanya yang mengajarkan doktrin Dwi Natur. Apakah doktrin Dwi Natur ini logis? Sangat tidak logis, karena berlawanan dengan logika akal sehat. Tidak masuk akal ada seorang manusia yang pintar, sekaligus pada saat yang sama tidak pintar. Bagaimanakah pertanyaan konsep Dwi Natur ini dapat dijawab? Agar Anda dapat memahami masalah ini, berikut ini adalah pendapat Notebook LM. Oke, selamat datang. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan melihat sebuah sumber yang mencoba menerapkan, ya bisa dibilang, ujian logika pada salah satu konsep teologi yang paling mendasar. Kita akan menelusuri alur pemikiran yang mempertanyakan, gimana sih dua natur yang kelihatannya saling bertolak belakang bisa menyatu dalam satu pribadi? Nah, semuanya itu berawal dari pertanyaan yang kelihatannya sederhana ini. Menurut sumber yang kita kaji, pertanyaan inilah yang jadi pusat dari sebuah dialog publik, di mana seorang yang disebut nabi, bernama Luga Tambunan, katanya sih sampai terdiam, nggak bisa kasih jawaban yang jelas. Coba deh bayangin suasananya. Ada forum terbuka, banyak yang nonton, terus ada satu pertanyaan tajam yang dilontarkan. Nah, menurut sumber ini, momen itu jadi krusial banget. Bukannya menjawab langsung, pemimpin agama itu justru kelihatan mengalihkan pembicaraan, dan momen itulah yang jadi pemicu analisis logika yang bakal kita urai sekarang. Oke, mari kita bedah bagian pertama dari analisis ini. Kita bakal lihat kenapa pertanyaan simpel soal tubuh Yesus ini, menurut sumber tersebut ya, jadi rumit banget kalau dilihat dari kacamata logika murni. Jadi interaksinya tuh begini, pertanyaannya spesifik tentang Yesus, tapi jawabannya malah dialihkan ke sosok Bapa. Nah, menurut sumber yang kita bahas ini, pengalihan inilah yang jadi awal dari teka-teki teologis ini. Karena saat didesak terus, apakah tubuh Yesus itu ilahi atau bukan? Jawaban yang tegas nggak pernah keluar. Sekarang, biar kita semua paham konteksnya, mari kita lihat dulu fondasi teologis di balik semua perdebatan ini. Ini adalah doktrin resmi yang sudah jadi pegangan kekristenan arus utama selama ribuan tahun. Konsep ini namanya persatuan hipostatik, yang dirumuskan di Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Gampangnya gini, dalam satu pribadi Yesus ada dua natur sekaligus. Dia itu 100% ilahi, tapi juga 100% manusia. Dua-duanya hadir barengan, tanpa bercampur atau berubah. Jadi satu pribadi, tapi dua natur. Nah, slide ini menunjukkan perbandingannya secara langsung. Dan ini menarik banget. Di satu sisi ada natur ilahi yang abadi,
nggak terbatas, maha tahu, ya namanya juga Tuhan kan. Di sisi lain, ada natur manusia yang ya kebalikannya, terbatas, bisa capek, lapar, bahkan bisa mati. Doktrin ini bilang kalau kedua hal yang kontras ini menyatu dengan sempurna di dalam diri Yesus. Oke, sekarang kita sampai ke inti argumen sumber ini. Mari kita lihat gimana mereka mencoba menerapkan apa yang disebut sebagai logika akal sehat untuk menguji doktrin ini. Jadi, ini semacam upaya untuk melihatnya murni dari sudut pandang penalaran, tanpa kacamata iman. Sumber ini memulai eksperimen pemikirannya dengan skenario pertama ini. Gimana kalau kita asumsikan tubuh Yesus memang ilahi? Apa dong konsekuensi logisnya? Yuk kita ikuti alur pemikiran ini. Nah, ini dia poin utamanya. Tubuh yang ilahi itu kan semestinya kebal dari segala kerusakan dan kematian. Tapi catatan di kitab suci justru melukiskan Yesus mengalami semua keterbatasan manusiawi. Dia lelah, lapar, dan akhirnya meninggal di kayu salib. Menurut sumber ini, disinilah letak pertentangan logis yang pertama. Pertanyaan ini membawa kita ke tantangan logika berikutnya yang diajukan oleh sumber tersebut. Gimana caranya dua esensi yang secara mendasar itu bertentangan, misalnya tak terbatas dan terbatas, atau maha tahu dan tidak tahu, bisa menyatu dalam satu entitas tanpa menciptakan sebuah kontradiksi? Dan slide ini dengan jelas menggambarkan apa yang dimaksud. Sumber ini menyoroti, contohnya, gimana seseorang bisa jadi maha tahu sebagai Tuhan, tapi di saat yang bersamaan mengaku tidak tahu kapan hari kiamat sebagai manusia. Inilah ketegangan logis yang jadi pusat analisisnya. Jadi, gimana teologi menjawab semua ketegangan logis ini? Nah, disinilah menurut sumber tersebut, argumennya mulai bergeser dari ranah logika ke ranah yang sama sekali berbeda. Sumber ini mengkarakterisasi respons teologis pada dasarnya seperti ini. Penjelasannya adalah bahwa kedua natur itu bersatu secara misterius, tanpa bercampur, tanpa berubah, tanpa bertentangan. Ini adalah sebuah konsep yang, menurut klaim sumber ini, akarnya ada di dalam iman, bukan kesimpulan yang bisa dicapai lewat nalar rasional. Jadi, poin krusialnya begini. Sumber tersebut mengklaim bahwa ketika konsep-konsep seperti ini diuji dengan logika yang ketat, jawabannya seringkali adalah bahwa ini merupakan misteri ilahi yang harus diterima dengan iman karena hal ini melampaui kapasitas akal manusia. Oke, kita lanjut lagi. Ternyata sumber ini nggak berhenti di situ. Alur penalaran ini mereka perluas lagi ke sebuah kesimpulan yang lebih luas, yang mencakup doktrin-doktrin penting lainnya. Tabel ini dengan sangat jelas menggambarkan poin akhir dari sumber ini. Dikatakan bahwa doktrin-doktrin fundamental seperti inkarnasi, trinitas, dosa asal, dan bahkan konsep dua natur itu sendiri tidak punya satu ayat pun yang secara eksplisit dan gamblang menyatakannya di Alkitab. Semua itu menurut mereka adalah hasil interpretasi teologis. Nah, yang benar-benar menarik perhatian di sini adalah kontras yang coba dibangun oleh sumber tersebut. Mereka menyoroti bahwa Tuhan itu berbicara langsung selama 11 ayat kepada Kain, seorang pembunuh, mengenai masalah dosa dan konsekuensinya, sebuah percakapan yang sangat pribadi dan detail. Dan kita akhiri pembahasan ini dengan pertanyaan provokatif terakhir dari sumber tersebut. Sebuah pertanyaan yang dirancang untuk membuat kita merenungkan teka-teki logika yang disajikan. Kenapa ada kejelasan di satu kasus, tapi menurut mereka, ada keheningan dalam hal-hal yang dianggap paling fundamental untuk keselamatan.